Assalamualaikum Sobat Cicit Cuit Channel. Jumpa lagi dengan saya narator Cicit Cuit Channel. Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Semoga hari ini Anda semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Cicit Cuit, kali ini kita akan murojaah kitab hadis Bulughul Maram dengan subjudul seputar sholat dan sutro sholat atau pembatas untuk sholat. Namun sebelum melanjutkan, seperti biasa, jangan lupa beri support kami dengan cara menekan tombol like, tombol subscribe, dan tombol share, agar channel kami makin berkembang. Baiklah Sobat Cicit Cuit Channel, mari kita mulai pembahasannya. Syarah Bulughul Maram, hadits nomor 182. Larangan melintas di depan orang yang sedang salat. Dari Abu Juhaim bin Al-Harits radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda. Artinya, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang salat itu tahu dosa yang akan menimpanya, maka berdirinya 40 itu lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapan orang yang sedang salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lafaz ini adalah milik Bukhari, sementara riwayat Al-Bazzar, dari jalur periwayatan lain, terdapat kalimat 40 tahun. Kosakata hadis, lau, seandainya, adalah huruf syarat yaitu huruf yang berfungsi sebagai pencegah dan huruf ini membutuhkan keterangan, hanya saja tidak harus. Maza alaihi, kata, ma, adalah bentuk pertanyaan istifham. Harifan, lafaz tambahan dalam riwayat Al-Bazzar, yaitu musim gugur yang menyebabkan bunga dan dedaunan berguguran. Yang dimaksud dengan harif dalam hadis ini adalah 1 tahun tetapi biasanya orang Arab menyebut 1 tahun itu dengan kata musim. Hal-hal penting hadis. 1. Orang yang sedang salat berarti ia sedang berdiri di hadapan Tuhannya, dan bila ada yang melintas di depannya maka akan merusak kekhusyuan orang yang sedang salat tersebut dan berdosa bagi yang melintas. 2. Haramnya melintas di hadapan orang yang sedang salat jika di hadapannya tidak ada sutra, pembatas. 3. Mazhab Ahmad membolehkan bagi orang yang sedang salat untuk melarang orang yang melintas di depannya. Sebuah riwayat lain darinya mengatakan bahwa wajib hukumnya melarang orang yang melintas di depan orang yang sedang salat. Ibnu Hazm berkata, ulama sepakat bahwa melintas di hadapan orang yang sedang salat itu perbuatan dosa. 4. Berupaya untuk tidak melintas di hadapan orang yang sedang salat agar terhindar dari ancaman dan sanksi, seperti yang dijelaskan dalam hadis pen. 5. Sebaiknya tidak melakukan salat di jalanan yang ramai dilalui manusia agar salatnya tidak terganggu dan tidak menyusahkan orang yang ingin melintasi jalan tersebut. 6. Riwayat yang menyebutkan berdosa 40 tahun harus dipahami bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dan bukan dalam bentuk hitungan seberapa besar dosanya. Allah berfirman, kamu mohonkan ampun bagi mereka atau kamu tidak mohonkan ampun bagi mereka, adalah sama saja. Kendatipun kamu mohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun mereka. Quran Surat At-Taubah, ayat 80. 7. Hukum ini hanya berlaku di tempat umum selain Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Penjelasan tentang hal ini akan dibahas nanti, insya Allah. 8. Jumhur ulama sepakat bahwa ancaman atau sanksi yang disinggung dalam hadis ini hanya melintas saja yang tidak boleh, sedangkan berdiri, duduk dan tidur di depan orang salat itu tidak dijelaskan. Menurut Ibnul Qayyim, berdiri dan duduk di depan orang salat tidak dilarang. Hal ini dijelaskan oleh Al-Majd dan Syekh Taqiyuddin. Adapun Imam Malik berpendapat, tidak boleh salat menghadap ke orang yang sedang tidur. Tetapi dalam hadis disebutkan bolehnya menggeser orang yang sedang tidur, seperti dalam kasus Aisyah, saat tidur melintang di hadapan Rasulullah yang sedang salat. 9. Bila di hadapan orang yang sedang salat tidak ada pembatas, maka berapa jarak yang harus dihindari untuk dilintasi? Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa yang tidak boleh dilewati adalah mulai dari jarak kaki orang yang sedang salat hingga ke tempat sujudnya. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jarak pembatas itu 3 hasta. Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah berkata bahwa saya tidak tahu batas maksimal dan minimal untuk sebuah pembatas. Yang benar untuk jarak pembatas tersebut adalah jika ada orang yang ingin melintas, maka ia bisa mencegahnya. 10. Ulama sepakat bahwa pembatas, sutra,
yang ada di depan imam menjadi pembatas bagi makmum karena Nabi tidak pernah meminta para sahabat yang menjadi makmum di belakang beliau untuk membuat pembatas lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab As-Sahihain, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku sedang mengendarai keledai betina, sementara Nabi sedang salat bersama orang-orang, di tanah lapang, Mina yang tidak berdinding. Lalu aku lewat di depan saf orang yang sedang salat. Lalu aku melepaskan keledai itu untuk istirahat. Kemudian aku masuk ke dalam saf tanpa ada seorang pun yang melarangku." 11. Yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad, bahwa tidak apa-apa salat di Makkah dan seluruh wilayah tanah suci tanpa pembatas. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah dari Al-Muttalib bin Abu Wada'ah, bahwasanya ia melihat Nabi salat di dekat pintu Bani Saham, sementara orang-orang lalu lalang di hadapan beliau, dan tidak ada pembatas di antara keduanya. Dalam sanad hadis ini ada yang majul, tidak dikenal, dan Al-Albani menilai hadis ini lemah. Dalam As-Sahihain, disebutkan bahwa Nabi salat di Musdalifah tanpa ada pembatas, lalu ulama menyimpulkan bolehnya melintas di depan orang yang sedang salat. Hadis ini tidak bertolak belakang dengan hadis sahih yang menjelaskan bahwa melintas di depan orang yang sedang salat itu haram, melainkan hadis ini menjadi pengkhusus atas hadis tersebut. Ibnu Taimiyah berkata, seandainya ada orang yang salat di Masjidil Haram lalu banyak orang yang melakukan tawaf di depannya, maka hal ini tidak dimakruhkan, baik yang melakukan tawaf itu laki-laki atau perempuan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh berkata, Rasulullah sedang melakukan salat, sementara orang-orang melakukan tawaf di hadapan beliau. Sahabat-sahabat beliau juga membolehkan lewat di depan orang yang sedang salat di sekitar tanah suci karena tanah suci tempat berkumpulnya umat Islam dari seluruh penjuru bumi. Faidah, ulama menganjurkan untuk menggunakan pembatas pada saat salat minimal berjarak hingga ke tempat sujudnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Sahal bin Abu Hatmah bahwasanya Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kamu salat menggunakan pembatas, maka dekatkanlah diri dengan pembatasnya agar syaitan tidak mengganggu salatnya. Hadis berikutnya, Syarah Bulughul Maram, hadits nomor 183, ukuran sutra atau pembatas salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, artinya, Nabi pernah ditanya sewaktu dalam peperangan Tabuk tentang pembatas bagi orang yang salat, maka beliau bersabda, seperti kayu, papan, yang dijadikan sandaran pelana. Hadis riwayat Muslim. Kosakata hadis. Ghazwah Tabuk. Tabuk adalah sebuah daerah yang terletak di bagian utara Saudi Arabia. Jarak dengan kota Madinah kira-kira 680 km. Perang Tabuk terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Di sana Nabi tidak menjumpai perlawanan. Muhira ar-Rahli, yaitu kayu yang diletakkan di atas unta, yang digunakan untuk bersandar, tingginya kira-kira 2/3 hasta. Ar-Rahlu, yaitu sesuatu yang diletakkan di punggung unta yang dikendarai, biasanya disebut pelana. Hal-hal penting hadis. 1. Diperintahkan menggunakan pembatas bagi orang yang salat. Karena begitu besar manfaat yang diperoleh dari pembatas, diantaranya adalah menjaga kesempurnaan salat dan tidak menghalangi orang lain untuk melintas, serta orang yang melintas terhindar dari dosa. 2. Minimal tinggi pembatas seperti tinggi ukuran pelana, dan lebarnya juga demikian bila memungkinkan. 3. Jika tidak ada pembatas, maka dengan tongkat atau yang sejenisnya. 4. Jika tidak ada, maka dengan membuat garis di hadapannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. 5. Pembatas disyariatkan baik saat tidak bepergian maupun saat di perjalanan, di lapangan maupun di dalam ruangan. 6. Penggunaan pembatas ditetapkan pada zaman para sahabat radhiyallahu anhuma ketika perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Hadis berikutnya mengenai Syarah Bulughul Maram, hadits nomor 190. Makan malam boleh didahulukan daripada salat. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah, artinya, apabila makan malam sudah disediakan, maka mulailah dengan memakannya sebelum kamu salat maghrib. Kosakata hadis. Al-Asyau artinya makanan yang disantap pada malam hari. Hal-hal penting hadis. 1. Bila waktu salat maghrib telah tiba,
lalu dihidangkan makan malam sedangkan ia menginginkan untuk menyantap hidangan tersebut, maka lebih baik mendahulukan makan daripada salat. 2. Hikmah yang diambil dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya yang diharapkan di dalam salat adalah menghadirkan hati agar salat menjadi khusyuk. Namun jika kehadiran makanan dapat membuat salat menjadi tidak khusyuk, dalam keadaan seperti ini maka mendahulukan makan adalah lebih utama. 3. Diharapkan menjauhkan hal-hal yang mengganggu ketenangan hati di dalam salat. 4. Jumhur ulama sepakat untuk mendahulukan makan daripada salat, namun mereka tidak menganggap hal ini adalah suatu kewajiban. Sedangkan mazhab Zahiri menganggapnya wajib dan salatnya menjadi tidak sah. 5. Apabila waktu salat hampir habis, maka jumhur ulama memilih mendahulukan salat untuk menjaga waktu salat yang sudah ditentukan. Adapun orang-orang yang menganggap pentingnya khusyuk dalam salat, maka mereka mendahulukan makan. 6. Pendapat ini berlaku bila seseorang menginginkan untuk menyantap hidangan yang disediakan tersebut. Jika ia tidak menginginkannya, maka sebaiknya ia mendahulukan salat. Untuk mengantisipasi hal ini, sebaiknya jadwal makan malam tidak berdekatan dengan waktu salat. 7. Dalam kitab Ar-Rawh dijelaskan, makruh hukumnya orang yang melakukan salat sambil menginginkan makanan yang tengah dihidangkan. Namun jika ia tidak menginginkan makanan itu, maka seharusnya ia mendahulukan sholatnya. Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel. Pembahasan kali ini, semoga pembahasan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video-video di channel kami. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Kami mohon pamit. Semoga hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.